Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hak-hak waktu. Jadi ada waktu yang bisa diqadha dan ada waktu yang ketika terlewatkan tidak bisa untuk kita qadha. Waktu yang bisa kita qadha adalah kewajiban zahir pada waktu tersebut. Sholat duhur misalnya kita terlewatkan, kita tertidur, bisa untuk kita qadha. Tetapi untuk keberkahan waktu yang hilang, keberkahan waktu yang telah terlewatkan, maka itu tidak mungkin keberkahannya itu akan dapat tergantikan. Tidak akan bisa digantikan. Kalau pelaksanaan ibadah zahirnya bisa untuk digantikan, ya, bisa untuk diqadha maksudnya, untuk tergantikan. Akan tetapi untuk keberkahan, muatan-muatan yang ada di dalamnya itu tidak mungkin untuk tergantikan, karena dalam setiap waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan muatan-muatan anugerah, muatan-muatan pemberian yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Itu yang dimaksud, bahwa ada hak-hak waktu yang mungkin untuk kita qadha, dan ada hak-hak waktu yang tidak dapat untuk kita qadha. Baik, sekarang hikam yang ke-209. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fata min umrika la iwadalah wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Ma fata min umrika, apa yang telah lewat dari umur-umurmu. La iwadalah, tidak bisa diganti. Umur yang sudah lewat tidak mungkin untuk diganti, tidak mungkin untuk tergantikan. Wa ma hasolalaka, dan umur yang telah engkau capai, prestasi-prestasi yang telah engkau ukir di dalamnya. Apa yang telah kita capai dari waktu-waktu, dari umur-umur tersebut, la qimatalah, maka itu tidak ternilai harganya. Ya, sesuatu yang telah, waktu yang telah lalu, itu tidak akan mungkin kita ganti. Ya, artinya saking sangat berharganya waktu yang sudah berlalu, tidak bisa untuk kita ganti. Tapi begitu juga wa ma hasalalaka minhu la qimatalah, apa yang telah kita ukir, apa yang telah kita capai di dalam umur itu, la qimatalah, tidak ternilai harganya. Artinya saking besarnya atau saking mahalnya. Makanya kalau orang barat mengistilahkan waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Karena yang pandangan mereka, setiap waktu yang digunakan itu harus bernilai uang. Itu pandangan orang-orang barat. Waktu adalah uang. Tapi kita sebagai orang yang ngaji, sebagai orang mukmin yang ngaji, yang berilmu, itu cara pandang tersebut harus kita luruskan. Ya, minimal di dalam persepsi pemahaman diri kita masing-masing. Jadi kalau orang-orang barat itu
orang-orang orientalis dalam memahami waktu yaitu adalah uang, dalam arti semua serba diukur dengan uang, ya. Tidak ada waktu yang lowong, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia maksudnya. Kita harus juga punya persepsi yang jangan sampai mau kalah dengan mereka. Kalau mereka prinsipnya waktu adalah uang, maka kita adalah waktu adalah Allah. Nah, maksudnya waktu adalah Allah, tidak boleh ada waktu kita yang terbuang percuma tanpa ada muatan ingat kepada Allah. Nah, jadi walaupun kelihatannya bekerja menghasilkan uang, tapi di dalamnya juga kita sisipkan atau kita jadikan Allah sebagai motif utama kita. Bekerja, kemudian ya kita bekerja walaupun kelihatannya urusan duniawiyah, urusan keduniawian, tapi kita di dalamnya niatkan untuk cari nafkah, niatkan untuk menghindari dari meminta-minta, diniatkan untuk bekal ibadah, diniatkan untuk membantu orang susah dan seterusnya. Nah, ini kan merupakan muatan niat yang sangat mulia. Jadi waktu kita tidaklah terbuang kecuali dengan orientasi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini artinya kalau mereka punya satu semboyan, waktu adalah uang, maka kita lebih dari itu, waktu adalah Allah. Dalam arti bahwa sebagaimana mereka tidak mau membuang-buang waktunya kecuali di situ harus berorientasikan uang mereka, maka kita juga begitu. Kita jangan sampai mau untuk membuang-buang waktu kita kecuali dengan berorientasikan Allah. Paham gak? Ini supaya kita ada bedanya antara orang yang sudah ngaji dengan orang yang belum ngaji. Jadi karena apa? Ma fata min umurika, umur-umurmu yang telah lalu, la iwadalah, tidak dapat diganti. Umur ketika berlalu, maka tidak akan ada gantinya lagi. Ya. Karena kata Nabi, lan tarji'al ayyamal lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Jadi 1 menit, 1 detik, 1 hembusan nafas yang telah keluar dari kita, itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya, akan menjadi catatan sejarah, akan menjadi ya catatan sejarah yang akan melaporkan nanti. Apakah itu baik, apakah itu buruk, ketika kita melepaskan kepergian dari waktu kita yang telah lalu, walaupun hanya 1 hembusan nafas, itu nanti akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Ya. Wa tukallimuna aydihim, berbicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Bahkan yang menjadi saksi bukan hanya kaki. Ya. Kaki iya, bumi yang kita pijak iya, malaikat raqib iya, Allah Subhanahu wa taala iya, anggota tubuh kita iya. Dan jadi membuat catatan sejarah yang nanti akan kita tonton pada saat fi yaumil ba'tsi, pada saat hari kebangkitan. Oleh karena itu, karena begitu berharganya umur, berharganya kesempatan, berharganya waktu, Ibnu Atha menyampaikan ma fata min umurika la iwadalah. Apa yang telah lalu dari umurmu itu tidak ada yang bisa mengganti. La iwadalah, tidak ya, tidak ada gantinya. Begitu berlalu ya sudah, hilang kita punya kesempatan, hilang kita punya satu fursah, punya satu peluang besar, ya, karena al-umru sihamun nas, kata ya ba'dul hukama, bahwa umur itu adalah modalnya manusia. Ya, kalau kita punya modal kan harusnya dipakai untuk berbisnis. Kita berdagang, kita punya dikasih modal, masa kita diamkan? Ya. Kita misalnya sekarang dikasih modal oleh orang ini, tak kasih modal 100 juta. Masa hanya kita simpan? Masa hanya kita biarkan begitu saja tanpa dijalankan? Ya, tentu kita menginginkan ketika orang memberi kita modal, tentu supaya dijalankan. Ya, supaya digerakkan. Begitu juga
Allah Subhanahu wa taala beri modal kita yang berupa umur itu supaya kita kelola. Umur itu kita kelola dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ketaatan, sehingga betul-betul apa yang Allah berikan dari modal tersebut menjadi bermanfaat, berkembang, ya, berkembang. Wa ma hasalalaka minhu laki matalah, dan apa yang telah kamu capai dari umur-umur itu diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah, diisi dengan kebaikan-kebaikan, laki matalah, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya bukan berarti tidak ada nilai dalam konotasi negatif, tidak mempunyai harga, tapi maknanya dari saking berharganya yang telah kita ukir, yang telah kita tuliskan dari umur kita yang diukir di dalamnya sejarah-sejarah kebaikan yang akan menjadi catatan sejarah di dalam rapot kehidupan kita, maka itu tidak ternilai harganya. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka oleh Allah Subhanahu wa taala maka baginya asyru amsalihha 10 kali lipat. Itu. Jadi ada yang dilipat gandakan 10, ada yang dilipat gandakan 70, ada yang dilipat gandakan 700, ada yang dilipat gandakan tak terbatas. Coba itu menandakan bahwa apa yang Allah berikan, yang kita ukir dari kebaikan-kebaikan, laki matalah, tidak ternilai harganya. Saking besarnya, maka kita di awal-awal dulu telah membahas juga kenapa Allah Subhanahu wa taala kok selalu menjadikan balasan-balasan yang yang dijanjikan itu kok bukan di dunia tapi kok di akhirat. Ada ingat enggak apa alasannya? Di awal-awal hikam itu dulu kita juga telah bahas. Karena yang pertama Allah menghendaki kita kalau kenikmatan itu, balasan itu Allah berikan semua di sini di dunia, maka ruangnya yang tidak akan menampung, ya, ruangnya yang tidak akan menampung. Kenapa? Karena saking besarnya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayangkan saja, sebutkan bahwasanya balasan bagi orang-orang mukmin itu satu, ya, satu balasannya bagi orang mukmin biasa ini, surganya yang Allah janjikan adalah pelatarannya itu maddal basar, seluas mata memandang. Coba kalau diberikan sekarang di dunia, berarti satu dunia ini hanya menjadi kaplingan satu orang dong. Ya, hanya menjadi kaplingan beberapa orang saja. Sedangkan setiap orang, setiap personal, setiap individu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala luasnya seluas mata memandang. Itu baru orang-orang biasa, dalam arti terhadap orang mukmin biasa. Bagaimana lagi kalau yang terhadap orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, syuhada, solehin, kemudian para aulia, para nabi, bagaimana lagi? Jadi Allah tidak memberikan balasan di dunia ini, ya, balasan kebaikan, amal tidak diberikan di dunia ini, karena kalau diberikan di dunia semuanya tidak ada yang muat, ya, tidak bisa menampung dari saking besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah kok mesti memberikan itu di akhirat, tidak sekarang di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita supaya kita bahagia mendapatkan balasan itu secara abadi. Secara abadi, terus-menerus, tidak ada terputus. Beda kalau kenikmatan itu diberikan di dunia. Kenikmatan diberikan di dunia, walaupun sifatnya nikmat, tapi karakter dunia itu tidak mengizinkan. Misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dunia ini, tapi yang namanya kehidupan dunia itu kan harus berpisah, harus mati, ya, harus berpisah dengan yang dicintai. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu di dunia supaya kenikmatannya yang besar itu terus-menerus tanpa terputus, terus-menerus, tidak ada terputus selama-lamanya. Kita baca syarahnya, ma fata min umurika,
Apa yang telah lalu dari umur mula aywadullah tidak dapat diganti, aila audata, ya tidak dapat kembali, wala ruju'alah, tidak bisa kita ulang. Begitu lewat maka kita ketinggalan kereta api. Fa idza khallaitahu minal amali sholih, sehingga jika engkau kosongkan umur-umurmu itu dari melakukan amal soleh, alladzi huwa wazifatu dzalikal waqti, yang menjadi tugas, yang menjadi muatan dari waktu-waktu itu. Jadi setiap waktu itu ada kesempatan, setiap waktu itu ada tugas yang harus kita tunaikan. Fataka minas sa'adati biqadarih, maka engkau akan kehilangan untuk mendapatkan bagian dari kebahagiaan. Akan mendapatkan bagian dari kebahagiaan. Okay. Fa'idha khallaitahu, dan jika kamu mengosongkan, yakni dibiarkan kosong, dibiarkan tidak diisi dengan amal soleh, alladzi huwa wazifatu dzalikal waqt, yang menjadi kewajiban atau yang menjadi tugas dari waktu-waktu itu. Karena inna likulli waqtin ibadatan. Inna likulli waqtin ibadatan. Setiap waktu itu ada momentum kewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan waktu-waktunya. Ya, salat misalnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi salat diwajibkan terhadap orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian salat, zakat juga begitu. Zakat wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah hak-hak zakat itu terhadap setiap kali panen. Konteksnya zakat ziraah. Kemudian tentang puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian haji juga begitu. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, artinya ini merupakan kesempatan yang setiap waktu itu Allah sediakan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang berbeda. Ya. Nah, ini yang dimaksud alladzi huwa wazifatu dzalikal waqt. Setiap waktu itu memiliki momentum ibadah yang berbeda-beda. Fataka minas sa'adati biqadar. Sehingga ketika engkau lewatkan kesempatan itu, maka engkau juga kehilangan kebahagiaan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan. Yani as-sa'adah al-abadiyah, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban waktu itu. Wala yumkinuka tadarukuhu, dan engkau tidak mungkin untuk mengejarnya. Jadi begitu lewat, begitu kita ketinggalan sepur, maka kita tidak bisa untuk mengejar. Waktu ketika kita lewatkan, begitu juga kita tidak akan dapat untuk mengejarnya. Ya. Wa ma hasalalaka minhu la qimatalah, dan apa yang kamu hasilkan di dalamnya dari kebaikan-kebaikan, maka tidak ternilai harganya. Aila yumkinu ayyuqawama bi syai'in, yakni tidak mungkin untuk dinilai dengan apapun. Kenapa? Li'izami qadarih, karena saking agungnya, karena saking besarnya. Li'annaka tatawassalu bih, karena engkau dengan amal itu menghantarkan kepada kesempatan untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan amalnya yang menghantarkan kepada Allah, tapi respon kita terhadap amal itu. Dengan ibadah yang kita tunaikan itu menjadikan kita hamba yang sadar itu anugerah. Kita menyadari bahwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa itu adalah Allah yang memberikan pertolongan, bantuan, kekuatan. Nah, ini. Jadi kesadaran di dalam ibadah bahwa itu adalah anugerah Allah. Idza istaghalta bihaqqillahi ta'ala fih, jika memang engkau sadar tentang hak-hak Allah di dalam ibadah itu. Apa hak Allah dalam ibadah itu? Hak Allah di situ adalah bagaimana kita menyadari bahwa itu anugerah Allah, bahwa itu pemberian Allah, bahwa itu pertolongan Allah. Ya, ila mulkin kabirin fil akhirah, ya, sampai mendapatkan keagungan nanti di akhirat, wa syarafin azimin katsirin la yafna, dan mendapatkan kemuliaan agung yang banyak yang tidak akan sirna. Di akhirat itu hanya ada nikmat, tidak ada putus-putusnya. Kalau di dunia ini itu bagi orang mukmin yang dimaksud, gitu.
Sama begitu kalau untuk orang kafir di akhirat adalah tempat penderitaan yang tidak ada putus-putusnya. La yafnafa walidha azumat mura'atus salafis soleh. Oleh karena itu para salafus soleh itu banyak yang betul-betul mereka menjadi tradisi mereka sangat memperhatikan ya li anfasihim terhadap nafas mereka wala hadzatihim dan lintasan mereka. Jadi mereka itu bukan hanya menjaga waktu dari segi waktu-waktu sholat. Kalau kita kan menganggap ingat Allah itu hanya di waktu-waktu sholat. Begitu azan masuk kita sholat, itu dianggap sudah ingat Allah. Artinya ingat Allah kita dalam sehari semalam 5 kali. Gitu. Sedangkan mereka, para salafun sholih, mereka bukan hanya mengingat Allah di dalam 5 kali sehari, tapi bahkan mereka mengingat Allah dalam setiap hembusan nafas. Artinya betul-betul sangat memperhatikan ya waktu-waktunya. Wabadiru ila tinami sa'atihim. Oleh karena itu maka hendaklah kalian memperhatikan, hendaklah kalian memanfaatkan waktu-waktu kalian walam yudayyi'u a'marahum, dan ulangi, wabadadu, dan mereka berlomba-lomba ila tinami sa'atihim untuk memanfaatkan waktu-waktu mereka, walam yudayyi'u, dan tidak membuang-buang a'marahum terhadap umur mereka, umurnya dimanfaatkan, tidak ada waktu yang dilewatkan dengan sia-sia. Fil batalati wat taksir, tidak ada umurnya yang dibiarkan kosong, nganggur dengan tidak bermuatkan ketaatan apapun. Lam yakna'u anfusihim limaulahum illa bil jaddi wat tasmir, dan mereka tidak memperkenankan. Artinya mereka sangat benci untuk bermalas-malasan, bahkan mereka senantiasa semangat ya untuk terus beribadah, untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan, ma min sa'atin, tidak ada suatu waktu, ta'ti 'alal 'abdi, yang datang terhadap seorang hamba, la yadhkurullaha fiha, yang tidak digunakan mengingat Allah di dalamnya, illa kanat 'alaihi hasratan wa nadamah, kecuali waktu yang kosong itu yang tidak digunakan untuk ingat Allah, itu akan jadi penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Jadi waktu yang terlewatkan tanpa muatan ibadah, tanpa muatan taat, itu akan menjadi penyesalan besar nanti di hari kiamat. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal abda, bahwasanya seorang hamba yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, tu'radu alaihi sa'atuhu, diperlihatkan kepada mereka waktu-waktunya, yaumi wal lailah, dalam satu hari satu malam itu ditampakkan ya, diperlihatkan. Ya, taruhlah sekarang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan 24 gedung, 24 ruangan ya, yang disimbolkan sebagai gedung-gedung itu merupakan simbol dari waktu dalam sehari semalam. Fayaroha khazaina masfufatan arba'an wa isrina khazanah. Lalu dia melihat ada 24 ruangan, ada 24 gedung ya, yang menjadi simbol dari 24 jam. Fayara fi kulli khazanatin na'iman waladzatan, dan mereka melihat di setiap gedung itu terdapat kenikmatan dan kelezatan. Jaza'al lima kana auda'ahu fi tilkal khazanah, sebagai balasan dari apa yang dititipkan di dalam gedung itu. Minal a'mal sholihah, dari amal-amal kebaikan. Wallati lam ya'mal fiha syai'an, dan orang-orang yang tidak beramal di dalamnya, artinya yang tidak diisi dengan kebaikan, maka mereka akan melihat gedungnya itu yaroha farighatan, gedungnya itu kosong, lemarinya itu kosong, fayatahassaru, sehingga mereka merasa rugi, wayandamu, dan menyesal, haitsu la yanfa'uhun nadam, padahal pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi sebuah
penyesalan. Summa yulqa alaihi ridha wassukun. Artinya saat itu kesempatan sudah habis, ya sudah ditutup kebaikan-kebaikan karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengejar waktu-waktu yang telah lalu. Ya, ma fata min umrika la iwadalah wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Apa yang telah engkau lewatkan dari waktu-waktumu itu tidak ada gantinya. Begitu juga wa ma hasala laka minhu, apa yang telah kamu ukir, apa yang telah kamu torehkan di dalam waktu-waktu itu dari ketaatan, dari kebaikan, la qimatalah, itu tidak ada, tidak ternilai harganya, saking mahalnya, saking bernilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah minal qawli wal amal fi ta'atika innaka dzul fadli 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya undur diri dulu nggih karena ini ada walimah di sebelah rumah nggih. Mohon maaf. Demikian kullu amrin fawadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.